Kurang semangat lagi kita katakan, wah puji Tuhan. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Set pertama, nanti saudara kedua, lalu tiba di ayat 23, sama-sama kita baca. Judul berikutnya adalah Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kedua, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. 4 saudara. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. 6 saudara. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. 8 saudara. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta. 10 saudara. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. 12 saudara. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. 14 saudara. Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapa tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? 16 saudara. Tetapi ia berkata, pemalas
itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 18 saudara. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Ya 20 saudara. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Ada 22 saudara. Ayat 23 sama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya tentu punya cerita atau kisah hidupnya yang berbeda-beda. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu manis, ataupun entah itu pahit. Tahukah saudaraku, pengalaman hidup setiap orang percaya merupakan sejarah, sebuah kisah nyata yang tidak mudah terlupakan sepanjang hidup kita. Misalkan Bapak Ibu, kalau misalkan saudara lagi sedang jatuh cinta, tentu kalau orang jatuh cinta itu maka setiap detik, setiap menit, setiap jam maka hatinya berbunga-bunga. Dan sebaliknya Bapak Ibu, ketika seseorang disakiti atau ketika seseorang mengalami patah hati dan dihianati orang dicintai, maka setiap menit, setiap detik orang tersebut akan mengalami yang namanya penderitaan. Apalagi anak-anak muda ya. Tentu setiap kita pernah mengalami yang namanya masa muda. Atau mungkin juga kita pernah mengalami yang namanya jatuh cinta Bapak Ibu. Nah saudara Bapak Ibu, dalam nama Yesus, pembacaan firman Tuhan tadi yang barusan kita baca, di mana Musa dan Harun menghadap Firaun untuk meminta izin bagi bangsa Israel pergi ke padang gurun supaya mereka beribadah, mempersembahkan korban kepada Allahnya. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel. Tetapi Firaun mengatakan kepada Musa dan Harun, dan Firaun berkata, aku tidak mengenal Tuhanmu dan siapakah Allahmu itu. Nah dalam belakang ini Bapak Ibu akan pelajari ada 3 hal yang sangat menarik, bahwa Allah mengutus Musa di bagian yang ketiga ini. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkatalah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata,
siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit, sampar, atau pedang. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dapat kita pelajari, bahwa Allah mengutus Musa, yaitu Musa memperkenalkan nama Allah kepada Firaun. Bilang sama saya, katakan, memperkenalkan nama Allah kepada Firaun. Amin. Musa sedang memperkenalkan nama Allahnya kepada Firaun. Musa sedang membawa nama Allahnya kepada Firaun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Allahmu? Dan aku tidak mengenal Allahmu. Aku hanya mengenal dewa-dewa yang aku sembah. Dan pada akhirnya dalam cerita ini Bapak Ibu, bahwa bangsa Israel tidak diberikan keluar untuk mempersembahkan korban ke padang gurun dan beribadah kepada Allah. Saya pelajari Alkitab saya Bapak Ibu. Kalau kita pelajari Alkitab kita, di dalam Perjanjian Lama ada begitu banyak nama sebutan-sebutan Allah. Bahkan ada 2570 kali disebutkan dalam Alkitab. Misalkan El Shaddai, Adonai, atau Yahweh. Oleh sebab itu Musa bilang begini, yang saya bawa adalah yaitu nama Allah orang Ibrani. Tetapi Firaun tidak mempercayainya. Bapak Ibu yang dikasih nama Yesus, Musa dan Harun tentu mengalami hambatan-hambatan ketika ia membawa bangsa Israel pergi ke padang gurun untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Allahnya. Ini suatu hambatan Bapak Ibu, di mana Firaun tidak membiarkan bangsa itu untuk beribadah kepada Allahnya bangsa Israel. Bukankah demikian setiap kita orang percaya? Dalam hidup kita tentu ada begitu banyak tantangan, hambatan ketika kita mencari Allah dan mencari kehendak-Nya. Ada 2 hambatan bagi setiap orang percaya ketika mereka mencari Tuhan atau mencari kehendak Allah. Yang pertama yaitu hambatan dari dalam. Hambatan dari dalam ini berbicara tentang bahwa hati dan pikiran manusia sering sekali diintimidasi oleh iblis. Makanya banyak orang Kristen hari-hari ini tidak sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Itu hambatan dari dalam. Banyak orang Kristen hari-hari ini sudah bertobat masih suka berbuat dosa. Itu hambatan dari dalam. Tetapi ada hambatan dari luar Bapak Ibu. Hambatan dari luar adalah suami tidak mengizinkan istri untuk beribadah mencari Tuhan. Justru sebaliknya, istri tidak mengizinkan suami untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bahkan kadangkala Bapak Ibu, tantangan-tantangan hambatan yang kita alami itu lebih banyak dari luar. Baik dari keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan mertua. Itu hambatan-hambatan. Nah, Musa dan Harun mengalami hambatan-hambatan yang demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau tadi kita baca dari keseluruhan ayat tadi, Musa mengalami pergumulan yang begitu hebat, bahkan sampai-sampai Musa kecewa kepada Allah. Tapi saya sebagai hamba Allah yang memperingatkan saudara, sekalipun ada begitu banyak tantangan, rintangan, hambatan kita alami dalam mencari Tuhan dan mencari kehendak-Nya, kita harus tetap maju terus dalam Tuhan. Amin. Karena orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Katakan amin. Saudaraku, saya
menyaksikan beberapa video beberapa hari yang lalu, dan itu sudah tersebar di media sosial, bahkan di TikTok ya, bahkan di media sosial lain, Facebook dan Instagram Bapak Ibu. Nah, kalau saya lihat Bapak Ibu, berapa minggu yang lalu bahwa itu Brazil sedang mengadakan karnaval di Sao Paulo pada tanggal 11 sampai dengan 19 Februari. Temanya begitu menarik sekali. Temanya menghujat Allah. Temanya adalah satanik atau setan. Bagaimana mereka bisa mempertontonkan Allah yang sedang disiksa oleh iblis? Dan gambarnya patungnya iblis lebih besar. Itu artinya mereka sedang menghujat Allahnya. Itu artinya mereka sedang mempertontonkan bahwa Yesus kalah dengan setan atau iblis. Tapi tahukah saudaraku, setelah mereka selesai mengadakan karnaval tersebut, bahwa Brazil mengalami longsor dan mengalami namanya yaitu banjir. Itu merupakan peringatan Tuhan kepada mereka. Saudara Bapak Ibu saudara nama Yesus di dalam Imamat pasal 24 ayat 16 berkata, yuk sama-sama kita baca. Slide berikutnya, 2, 3 ya. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pasti ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, sungguh-sungguhlah kita mencari Tuhan. Walau kadangkala kita menghadapi tantangan, rintangan dalam mencari Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Tetapi saya sebagai hamba Allah yang berpesan kepada saudara, memberi pesan kepada saudara, jangan pernah menyerah dalam mencari Allah dan mengutamakan kerajaan Allah. Amin. Alkitab Anda saya mengatakan, ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Alkitab selalu mengatakan, maka semuanya akan ditambah-tambahkan.